تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Makanya di Sahih Muslim itu disebutkan di kisah Al-Asy'ariyin. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu berkisah ketika beliau dan kaumnya kekurangan makanan, orang-orang Asy'ariyin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan mereka untuk mengumpulkan makanannya di atas sehelai kain. Maka setiap orang yang punya makanan membawa makanan itu ke situ. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Harus digabungkan satu tempat. Iya. Setelah itu mereka mengambil, setiap dari mereka kembali mengambil makanan sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dan makanan itu cukup. Subhanallah. Cukup. Nah, itu keberkahan namanya. Kita itu perlu berkah di dalam kehidupan. Kadang ada seorang Allah berikan kepadanya anugerah seorang anak saja. Tapi satu anaknya ini bisa menjadi anak yang salih, melayaninya, membuatnya sejuk di dalam kehidupannya. Itu berkah namanya. Dan kadang sebagian diberi keberkahan kurang daripada itu. Ada kadang punya 10 orang anak. Tapi pertempuran di mana-mana. Kalau ada ring mungkin tiap hari di atas ring. Nah, ini kan berbeda manusia ya di dalam hal tersebut. Iya. Sama di dalam waktu. Kadang ada seorang, Masya Allah, Allah berkahi waktunya. Dalam waktu singkat dia bisa menyelesaikan banyak dari amalan-amalan baik. Ada sebagiannya mungkin dia perlu waktu panjang untuk amalan baik itu dia selesaikan. Dia selesaikan. Nah, itu bentuk dari keberkahan. Iya. Bentuk dari keberkahan. Ada pernah Syekh datang ke Indonesia ya. Dengan berbagai kegiatan kita buatkan. Setelah pulang atau mau pulang begitu, beliau bilang, saya kalau di tempat saya, ini kegiatan-kegiatan kita dalam waktu itu kalau saya nggak salah sepekan ya. Dalam sepekan, itu biasanya saya selesaikan 1 tahun kalau di tempat saya. Pelajaran-pelajarannya. Tapi Masya Allah bisa diselesaikan selama 1 pekan. Nah, itu dianggap keberkahan untuk dia. Jadi kadang ada hal-hal di dalam hidup itu memang kita perlu memohon kepada Allah di dalam hal itu dan mengambil sebab-sebabnya. Mengambil sebab-sebabnya. Karena itu kita harus tahu pintu-pintu berkah itu dari mana. Dan kita berusaha untuk berada di dalam lingkupnya. Supaya kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala pada hal yang terbaiknya.